وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, melalui mimbar Jumat ini saya berwasiat khususnya kepada diri saya pribadi dan kepada segenap jamaah yang berbahagia. Marilah kita terus-menerus berupaya sekuat tenaga, terus-menerus berupaya secara maksimal agar setiap saat bahkan setiap detik kita mampu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi larangan-larangan. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang ahlu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar, surat yang terpendek di dalam Al-Quran, dan saya yakin para jamaah telah menghafalnya dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepada kamu, wahai Muhammad dan umatmu, Al-Kautsar. Artinya banyak, tetapi secara umum adalah nikmat. Nikmat, karunia, dan anugerah yang banyak. Saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini, sampai kita tidak akan mampu menghitung-hitungnya. Sebagaimana dinyatakan Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun innal insana la zalumun. Kata Allah, jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitung-hitungnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lantas bagaimanakah sikap kita dalam rangka menyikapi nikmat yang begitu banyak ini? Dalam ayat kedua surat Al-Kautsar, Allah memberikan jawaban, fasholli li rabbika wanhar. Dalam ayat kedua ini ada 3 penafsiran. Yang pertama, oleh karena itu dirikanlah sholat fardu, wanhar, dan karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah dengan menyembelih seekor sapi yang insyaallah beberapa saat nanti akan kita lakukan kurban. Penafsiran yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, oleh karena itu dirikanlah sholat fardu dan sunnah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah selain menyembelih seekor ternak juga berkorban tenaga
pikiran, harta dalam rangka untuk mengabdikan diri atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penafsiran yang ketiga, fasholli li rabbika wanhar. Oleh karena itu, beribadahlah kalian kepada Allah. Beribadahlah kalian karena Allah dan berkorbanlah selain menyembelih ternak, juga berkorban tenaga, pikiran, harta dalam rangka untuk mengembangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari penafsiran ketiga ini maka sebetulnya ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik ibadah mahdhah maupun ghair mahdhah, semua dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, dalam rangka berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Jika ibadah ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atau berterima kasih kepada Allah, maka rasanya tidak cukup kita ini ibadah hanya beberapa saat. Seharian penuh kita beribadah, zikir, itu juga tidak akan mampu untuk menebus rahmat Allah, nikmat Allah yang begitu banyak. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka syukuri nikmat Allah itu, sebagaimana firman Allah dalam Ibrahim, surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mau mensyukuri nikmatku kepada Allah, berterima kasih kepada aku kepada Allah, maka niscaya nikmatku akan aku tambah. Tetapi jika kalian tidak mau mensyukuri nikmat Allah ini, maka ingatlah siksaku amat sangat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita ingin Allah terus menambahkan nikmatnya kepada kita, tentu kita perbanyak ibadah kita kepada Allah. Niat ibadah kita dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak itu, tidak untuk yang lain-lain, karena begitu luar biasanya nikmat Allah itu, sehingga kita perlu berterima kasih dengan cara beribadah. Memang bersyukur itu minimal mengucapkan alhamdulillah, tapi yang paling lengkap adalah melaksanakan perintah Allah. Itu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah yang paling bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah terus menambahkan nikmatnya kepada kita. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.